Shalom anak-anak kami sekalian, Permata GBKP, terkhusus GBKP Rumbun Sipang Marinda, Klasis Medan Deli Tua. Kita bertemu dalam ibadah jam doa Permata GBKP, dan untuk itu ada beberapa persiapan dalam jam doa kita agar seluruh anak-anak kami yang mengikuti pelaksanaan jam doa Permata GBKP agar menyiapkan lilin sebagai penerangan atau simbol. Lilin ini adalah simbol pengorbanan, menerangi kegelapan, dan anak-anak kami bisa mempersiapkan satu permata, satu lilin untuk dinyalakan. Baik, mari kita memulai. Saudara-saudaraku, jika ditanyakan kepada kita, apakah engkau sudah cukup bahagia memiliki cinta sekarang? Atau seberapa besarnya kah ukuran cinta yang mampu membahagiakanmu? Tentunya ada beberapa kita yang mensyukuri atas rasa cukup cinta dari orang tuanya, dari prestasi yang mampu ia capai, atau dari sahabat yang selalu bersamanya. Tentu kita juga menyadari kasih setia Tuhan. Haleluya, kasih setia Tuhan lah yang memegang kendali di dalam kehidupan kita. Kita merasakan kasih setia Tuhan yang sungguh ajaib, sungguh dahsyat, menemanimu dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Oleh karena itu, marilah kita memberikan pujian kepada Tuhan atas kasih setia Tuhan dalam pujian kasih setiamu yang kurasakan. Lebih tinggi dari langit biru, kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Siapakah aku ini, Tuhan? Siapakah aku ini, Tuhan? Dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita merasakan bagaimana kasih setia Tuhan itu di dalam hidup kita. Kita ada di sini adalah karena kasih setia Tuhan. Kita bisa berkumpul bersama adalah karena kasih setia Tuhan. Berkat Tuhan yang selalu kita terima, itu yang menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan. Dan Tuhan akan selalu memberikan berkat dalam hidup kita. Mari kita bernyanyi, kita ulang, berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apakah yang pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan
Siapakah aku ini? Tuhan, dari biji matamu, biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahmu? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini? Tuhan, dari biji matamu, dari biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau? Saudaraku, mengagungkan kehebatan diri ini kadang-kadang membutakan kita sebagai manusia terbatas. Kita tidak mampu mengakui kelemahan kita dan bersandar pada pengertian sendiri. Dan Saulus pun pernah berada di dalam posisi itu. Saulus sebagai seorang ahli Taurat, dia diakui. Dia menjadi anggota kelompok terpelajar di Sanhedrin. Saulus haus, Saulus lapar akan orang Kristen yang menurutnya mengusik keberadaan hukum Taurat. Ajaran Yahudi menjadi superioritas dari kemanusiaan, bahkan ketuhanannya. Ia tidak menyadari sudah menjadi Tuhan atas dirinya dan orang lain. Nah, saudaraku, sebagai anak muda yang mencintai ilmu pengetahuan, kita pun sering digiring kepada pengertian sendiri, pemahaman sendiri. Kita menjadi bangga atas pengertian yang salah. Dan kita memperbudak diri jadi hakim bagi banyak orang. Lupa kita bahwa tidak ada kebenaran mutlak di bawah langit. Tidak ada yang bisa kita andalkan karena semua penuh dengan keterbatasan. Dan kita bukan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita berikan pujian hanya kepada Tuhan, bahwa Tuhanlah yang terbaik, bukan kita. Tuhanlah yang terbaik dalam pujian kita. Kita bernyanyi.
memberi kepercayaan kepada kita, kepada setiap manusia yang melukai hatinya. Mungkin bisa dikatakan bahwa kita adalah penghujat dan pendosa sejati yang dikasihinya. Iman dan kasih adalah karunia yang melimpah-limpah darinya. Dunia tidak pernah memberi ampun pada kesalahan, tapi ada keselamatan. Ada hadiah terindah yang kudapat dari Tuhan sebagai pendosa. Itu yang kita katakan di dalam hidup kita. Dan kesabaran Tuhan dalam mengubahku telah membuatku terpukau karena sungguh besar kasih-Nya. Kasih-Mu Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami, tiada duanya. Haleluya. Mari kita bernyanyi Yesus Permata Hati. Saudara-saudara, Allah kita melihat Dia begitu kreatif mencintai kita. Dan demikian juga seperti Allah yang begitu kreatif mencintai kita, kita pun akan mencintai manusia, saudara kita, sahabat kita, siapapun mereka dengan berbagai cara. Kita katakan, aku memuji kasih sempurna yang menerima diriku yang tak seberapa. Jika Dia mengasihiku karena aku baik, itu biasa. Tapi Dia mengasihiku yang seringkali melukai hatinya, namun tetap menerimaku dan mengubahku. Mari kita renungkan, itulah saudaraku kasih yang tertinggi. Itulah saudaraku kasih yang terbaik. Itulah saudaraku yang diberikan Tuhan kepada kita. Kasih yang begitu indah. Kasih yang sulit untuk diberikan oleh dunia ini.
dan tak akan diberikan oleh dunia ini, karena kasih itu adalah kasih yang langka di dalam dunia ini. Mari kita katakan terima kasih Tuhan untuk kasih agape yang mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Haleluya. Karena begitu besar kasih Tuhan, mari kita nyatakan itu dalam nyanyian kita, kasih yang sempurna. Yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu. Layananku untuk dapat memanggilmu Bapa, Kau yang ku pinta saat ku mencari, ku mendapatkan, ku ketuk pintumu dan Kau bukakan. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat, takkan Kau biarkan, takkan Kau biarkan. Oh, aku melangkah hanya sendirian, Kau selalu ada bagiku. Sebab Kau Bapa-Ku, Bapa yang dekat. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami telah menerima kasih-Mu yang sempurna Bapa. Bapa melalui Yesus Kristus yang tetap mengasihi kami, para pendosa ini. Dan kami dijadikan Tuhan menjadi anak-Mu yang terbebas dari dosa kami. Dan Engkau telah layakkan kami untuk menjadi anak-Mu. Dan berfirmanlah kepada kami pada malam hari ini, karena kami datang kepadamu di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan renungan pada malam hari ini yang diangkat di dalam kitab 1 Timotius pasal 1 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Dan saya akan membacakan di dalam kitab terjemahan baru. Ucapan syukur atas kasih karunia Allah. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih di dalam
Yesus Kristus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kasih Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang esa. Amin. Shalom saudara-saudaraku, anak-anak kami Permata dimanapun berada pada malam hari ini. Kita bertemu dalam jam doa Permata GBKP. Bagaimana kita berbicara tentang sesuatu yang telah kita terima. Apa yang telah kita terima? 5 huruf. KASIH. Kasih. Ini yang kita bicarakan. Dan sebelumnya, secara tidak langsung, 1 Timotius ini menunjukkan bahwa kalau Yesus tidak datang ke dunia ini, maka tidak ada manusia yang selamat. Karena saudaraku, kalau memang sudah ada atau akan ada jalan keselamatan yang lain, apa perlunya Yesus datang ke dunia ini? Apa perlunya Yesus menderita? Dan apa perlunya Yesus mati disalib untuk menebus dosa? Hanya untuk memberikan tambahan jalan satu lagi, padahal sudah banyak jalan? No, itu hal yang konyol. Tetapi saudaraku, yang benar adalah Yesus datang ke dalam dunia ini dan mati untuk menebus dosa kita, dosa saya, dosa saudara, supaya tersedia satu-satunya jalan keselamatan bagi kita manusia. Artinya, jangan mencari keselamatan di luar Kristus. Kalau mau selamat, datanglah dan percayalah kepada Yesus sebagai juru selamat kita, sebagai Tuhan kita. Ini yang dirasakan oleh Paulus. Bentuk kasih Tuhan ke dalam dunia ini, yaitu dengan mengadakan jalan keselamatan. Karena sebelumnya tidak ada jalan keselamatan. Yang ada adalah jalan kehancuran. Tetapi Yesus datang, dialah jalan keselamatan itu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita berbicara tentang kasih, kita selalu mengingat atau membawa ke dalam pemikiran kita bahwa sesuatu yang menyenangkan bagi kita, sesuatu yang membuat kita bahagia, itulah kasih. Betul, tetapi kasih itu tidak hanya sedemikian. Bahkan dalam teks kita, Rasul Paulus berbicara bahwa ketika hidupnya juga dalam penderitaan, ketika hidupnya dalam penganiayaan karena Injil, dan
itu juga adalah bentuk dari kasih yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena apa? Karena orang yang demikian yang akan menerima anugerah dari Tuhan. Seperti yang tadi saya katakan, bahwasanya kasih yang diberikan Tuhan itu begitu sempurna, begitu luar biasa. Karena saya mengetahui bahwa sebagaimana kita tahu bersama, ada 4 jenis kasih dalam perjanjian baru atau dalam kitab Yunani. Pertama adalah kasih eros, kasih storge, kasih philia, dan kasih agape. Kita tahu apa itu kasih eros, kasih philia, kasih storge. Tetapi lebih dari ketiga kasih itu, yang kita bicarakan di sini adalah kasih agape, yaitu pengorbanan yang luar biasa. Apa yang kita sudah lakukan kepada Yesus? Terkadang sebagai anak Tuhan kita sering membohongi Yesus sendiri. Sementara satu waktu kita berkata, ya Tuhan, aku akan mengikut Engkau. Ya Tuhan, aku akan menyembah Engkau. Ya, aku akan patuh kepada firman-Mu. Tapi seketika kemudian waktu berlalu, itu semua juga sudah lari dalam ingatan kita. Itu kan namanya kita sering berbohong kepadanya. Tetapi walaupun begitu, lebih daripada berbohong, mungkin sering dilakukan oleh anak-anak Tuhan, menghujat Tuhan, pendosa, penganiaya, seperti Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Itu pun tetap Tuhan memberikan kasih-Nya kepada dia. Apa respon kita atas kasih Tuhan? Kasihilah Tuhan Allah dengan segenap hatimu. Anyhow, any place, anytime, anywhere. Dalam situasi apapun kehidupanmu, dalam keadaan apapun kehidupanmu, dimanapun engkau berada, dalam situasi apapun, kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Di dalam diri kita ada karakter Tuhan yang harus kita tunjukkan ke dalam dunia ini. Itulah yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Kalau hari ini saudara kita merasa bahwa ada sesuatu yang harus diperbaiki dalam kehidupan kita dengan Tuhan, marilah datanglah kepada Tuhan. Rasakanlah kebaikan Tuhan. Dan nyatakanlah dirimu bahwa engkau adalah anak-anak Tuhan yang rindu akan anugerah, rindu akan kasih yang sempurna itu, kasih yang luar biasa itu. Lakukanlah mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, dengan segenap akal dan budimu. Dan yang kedua, sebagai respon kita telah menerima kasih Tuhan itu adalah mengasihi sesama manusia. Makin berubahlah dan makin berbuahlah kita di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Bagaimana Engkau telah mengasihi kami walaupun kami sering adalah orang yang berbuat dosa, orang yang sering menganiaya, orang yang tidak dalam keadaan mematuhi kehendak-Mu. Tapi walaupun demikian, Tuhan tidak pernah melupakan kami. Bahkan Tuhan terus-menerus mengasihi kami.
Dan itu tidak akan kami dapat di dunia ini, tapi hanya kami dapat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan berubah, kami akan berbuah di dalam kasih-Mu. Mengasihi Tuhan Allah, mengasihi Engkau dengan segenap hati, akal, dan budi kami. Terlebih mengasihi sesama kami manusia. Mampukan kami semua untuk melakukannya. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan, haleluya, kita meneruskan ibadah jam doa kita. Kita mengumpulkan persembahan. Kita merasakan bahwa apa yang kita miliki sekarang ini semuanya adalah pemberian Tuhan. Tidak ada sedikit pun yang terlepas dari pemberiannya. Dan kita aminkan itu. Dan oleh karena itu sebagai respon kita telah menerima anugerah Tuhan, telah menerima kasih Tuhan, berikanlah sebagian yang Tuhan telah berikan kepada kita. Mari kita mengumpulkannya dengan bernyanyi, "Kubawa kepadamu, oh Tuhan." Yang
marilah kita memasuki doa syafaat. Dan dalam jam doa kita, saya akan memberikan waktu untuk kita semuanya memberikan permohonan, menyampaikan permohonan pribadi kita kepada Tuhan. Mari kita melakukannya dalam doa. Kita berdoa. Mari kita akhiri permohonan pribadi kita dan kita berdoa bersama. Ya Bapa, seluruh anak-anakmu dalam persekutuan Permata GBKP, terkhusus di GBKP Rumbun Sipang Marinda, telah menyampaikan syafaatnya kepadamu. Kami mengingat Engkau pernah mengatakan, mintalah, maka engkau akan menerima. Carilah, maka engkau akan menemukan. Dan ketuklah pintu agar dibukakan kepadamu. Sebab tidak ada bapa yang akan memberikan batu kepada anaknya apabila anaknya meminta roti. Engkaulah Bapa kami yang sungguh luar biasa. Dengan kasih-Mu yang sempurna Engkau telah berikan kepada kami. Haleluya. Nyatakanlah kasih-Mu dengan mewujudkan permohonan kami yang baik menurut Tuhan. Apapun itu, Engkau dengarkan doa kami semua. Kami juga berdoa kepada Tuhan atas persembahan yang telah dikumpulkan oleh seluruh anak-Mu dalam jam doa ini. Terimakan persembahan ini ya Bapa, bagaikan dupa yang harum di hadapan-Mu. Dan berkatilah seluruh anak-anak-Mu yang telah memberikannya. Bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah berkat-berkat-Mu atas hidup mereka. Atas rezeki yang berlimpah Engkau berikan kepada orang tua kami dan kepada anak-anak-Mu semuanya. Kami juga berdoa buat pengurus Permata Rumbun kami. Engkau yang berkati seluruh Permata Rumbun kami. Dan juga pengurus Permata sektor kami, Engkau juga yang berkati. Seluruh anak-Mu Permata, dimanapun mereka berada, Engkau mampukan agar mereka berbuah dengan baik, menjadi berkat dimanapun berada. Terima kasih Bapak, kami akan menyudahi ibadah ini dan Engkaulah yang akan menyempurnakannya. Dan kami pengerjamu yang mengambil bahagian dalam pembuatan ibadah ini, Engkau berkati. Karena kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita memuji Tuhan yang telah mengasihi kita tanpa batas. Dan marilah kita membuat tekad untuk mengasihi dunia seperti kasih Kristus kepada kita. Dalam pujian kita, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu tulus tiada batas.
kita bersatu di dalam doa seperti doa yang telah diajarkan kepada kita. Kita berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Saudaraku, demikianlah jam doa kita telah selesai dan Tuhan memberkati kita semuanya. Ingat pesan kami, tetaplah lakukan protokol kesehatan, tetap memakai masker dimanapun kita bepergian, berada, tetap seringlah mencuci tangan dan jauhi kerumunan, supaya kita terhindar dari Corona COVID-19. Terima kasih, shalom buat kita semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.